105.8 FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita berjumpa malam hari ini dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2013. Dan alhamdulillah sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Dayat, di line telepon ya, Rif ya. Oke, baik. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung, aduh, kabarnya dia, Bung? Kaget. Baik Siwo, biasa-biasa saja Siwo. Gimana kabarnya Siwo? Baik? Biasa. Iya Siwo, seperti biasa kita akan terima telepon ya Siwo ya. Untuk ini pertama, apa namanya, yang seri pertama di 021398350906. Silahkan light audience bisa Anda pergunakan. Dan untuk SMS silahkan ya, Anda kirimkan saja, karena nanti di sesi kedua baru akan saya coba bacakan ya. Oke, baik. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Agung, Mas, di Bogor. Agung di Bogor. Oke, silakan Agung. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Semoga keadaannya biasa-biasa saja. Siwo, saya mohon sharingnya. Saya pernah membaca di Al-Quran yang kurang lebih terjemahannya adalah, jangan kamu mengambil teman dekat dari kalangan Nasrani atau Yahudi, karena sesungguhnya mereka di depanmu berbaik-baik, di belakangmu mereka mengolok-olok. Nah, menurut yang Siwo Siwo ketahui atau pahami, bagaimana kita menyikapi terjemah dari ayat ini, Siwo? Kadang-kadang banyak di masyarakat ini salah memahami, sehingga yang kemarin saya dengar dari Siwo, akhirnya kita kontradiktif, bahkan bersifat memusuhi. Padahal saya yakin Allah menurunkan ayat ini tidak untuk seperti itu. Mohon sharingnya Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar Mas Agus, sebentar. Ada yang ingin tanyakan Siwo? Cukup jelas ya? Cukup. Oke, makasih Mas Agung di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo, kita langsung buka acara sambil kita membahas sharing pertama dari Agung di Bogor. Ya, saya tak nyanyi dulu, boleh? Monggo Siwo, silakan. Nyanyi loh. Iya, saya tak ambil gitar sih ya. Ya udah, saya ambil. Teman-teman semuanya, para Light Audien beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ketemu lagi, sharing lagi. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing saja, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar baru menurut saya. Saya belajar sana, belajar sini, dan dengan segala kapasitas yang terbatas, saya memahami kebenaran, tapi belum ada jaminan pasti benarnya. Terus masih berproses, membaca, bertanya, mencari, dan mencari. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Taati kebenaran yang sekarang sudah difahami, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum difahami. Kemudian berpindah kepada kebenaran baru yang ditemukan, yang lebih bermutu, dan begitu seterusnya, berproses menuju kesejatian diri. Apa yang akan saya sharingkan masih pada wilayah relatif. Kalaupun ada kebenarannya, itu juga baru kebenaran relatif, belum kebenaran yang sesungguhnya, belum kebenaran yang sebenarnya, belum kebenaran hakiki, masih kebenaran yang terbatasi oleh subjektivitas saya yang masih dalam berproses, sehingga siap untuk dikritisi, siap untuk ditolak,
Dan mohon jangan tergesa diterima, mohon juga jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak, dengan itulah kita membangun proses menuju kesejatian diri. Manakala kita tergesa-gesa, tidak tertib dalam menerima ataupun menolak, maka berarti kita dikhawatiri prosesnya. Teman-teman, kita masuk ke Mas Agung di Bogor. Beliau mengangkat masalah ayat, mengangkat masalah teks ayat. Yang saya tangkap, ada redaksi ayat yang terjemahannya kurang lebih, janganlah mengambil teman dekat dari Nasrani ataupun Yahudi dan seterusnya. Bagaimana sikap Siwo? Yang paling pertama, sikap saya adalah saya harus mempelajari teks dari ayat ini kepada ahlinya, minimal ahli tafsir, idealnya ahli Al-Quran. Itu yang pertama. Saya belum bisa mengambil sikap kalau saya belum mempelajari redaksi ayat ini kepada ahlinya. Diam adalah yang paling selamat bagi saya. Itu sikap kedua. Jadi sikap pertama adalah terkait dengan permasalahan pemahaman terhadap redaksi ayat. Sikap saya yang pertama adalah mempelajari makna, arti, maksud, kandungan dari redaksi ayat. Saya wajib belajar hanya kepada ahlinya, minimal ahli tafsir. Tidak ada lain selain itu. Saya tidak mau belajar tentang makna, arti, maksud, kandungan, tafsir dari redaksi ayat kepada sembarang orang atau sembarang kitab, sembarang ustadz, sembarang kiai. Tidak, hanya kepada ahlinya, minimal ahli tafsir. Itu sikap saya pertama. Pada saat saya belum mempelajari melalui cara itu, sikap saya terhadap redaksi ayat manapun, sikap saya adalah diam, abstain. Itu yang kedua. Sikap yang ketiga, baru bisa bersikap. Yang pertama adalah sikap hati, yang kedua sikap fikir, yang ketiga sikap perilaku. Kalau setelah melalui fase pertama, yaitu mencari, mempelajari pemahaman melalui ahlinya, itu sikap saya. Sikap ada 1, sikap 2, dan sikap 3. Yang paling konyol dalam diri saya adalah yang pernah saya lalui kisah itu. Saya mengambil redaksi ayat ini, kemudian saya memahami sendiri,
bukan hanya berdasarkan terjemahan. Dan sudah bisa saya pastikan dengan ilmu saya sekarang bahwa pasti saya terjebak. Pemahaman saya terjebak, sikap hati saya terjebak, sikap pikir saya terjebak, sikap perilaku saya juga terjebak. Terjebak oleh apa? Terjebak oleh pemahaman yang tidak tertib. Kenapa? Karena pemahaman itu hasil dari upaya ikhtiar yang tidak tertib. Kita tidak memenuhi syarat sebagai minimal ahli tafsir, tapi kita masuk menafsiri sendiri. Itu kisah konyol yang ada pada diri saya masa lalu. Ya. Saya tidak ingin mengulang kisah konyol saya. Maka saya punya sikap pertama, kedua, ketiga. Pertama, hanya mempelajari ayat apapun kepada ahlinya. Hanya, tidak ada selain itu. Tidak kepada siapapun, apalagi menafsiri sendiri, mengkais-kais, mengeksplor maknanya sendiri. Itu sikap yang paling penting. Sikap saya bagaimana cara memahami ayat. Sikap yang kedua, pada saat saya belum melalui fase pertama tadi, sikap saya adalah diam, abstain. Saya tidak berani menafsir pemahaman ayat tersebut. Diam, abstain. Itu selamat bagi saya. Yang ketiga, sikap ketiga, setelah saya memahami dengan rule, cara, aturan yang seperti itu, baru saya bisa menentukan, dimulai dari sikap hati, sikap fikir, dan perilaku. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Saya tidak berani masuk karena ini bukan wilayah saya. Ini wilayah minimal adalah para ahli tafsir. Itu Mas Agung, saya men-sharingkan yang sifatnya primer dan akar masalahnya dan secara sangat global. Saya tidak berani masuk ke ayat yang panjenengan maksudkan. Ya, itu baru ditanya, itu asbab nuzulnya gimana? Itu berlaku pada situasi dan kondisi yang seperti apa? Itu saja sudah saya tidak tahu. Ya, belum lagi tentang kandungan kata per kata dari redaksi ayat itu. Baru asbab nuzulnya saja saya tidak tahu. Padahal sesuatu diturunkan ya dalam kasus ayat itu kan selalu ada asbab nuzulnya, dan asbab nuzul itu sangat mempengaruhi perspektif kita dalam memahami kandungan makna dari ayat itu. Ya, ada ayat lain yang mengatakan begini: bunuhlah orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Ayo. Gitu? Ada juga ayat yang mengatakan bahwa budak-budakmu itu boleh menjadi istrimu. Ayo. Ye. Jadi saya tidak mau terjebak masa lalu menafsiri ayat sendiri, apalagi sekedar berdasarkan terjemahan. Saya jamin 100% pasti terjebak. Siapa salah memahami, akhirnya pasti salah mensikapi. Teorinya salah, bagaimana prakteknya? Itulah kira-kira.
Saya punya sikap pertama tentang bagaimana cara saya belajar. Yang kedua, pada saat belum menempuh cara belajar yang benar, saya diam. Itu selamat. Yang ketiga, setelah saya memahami melalui tertib hukum belajarnya, baru kemudian saya bisa menentukan. Pertama, sikap hati. Kedua, sikap pikir. Yang ketiga, sikap perilaku. Cukup. Kembali ke Bung Sam. Oke, baik. Terima kasih Siwo. Kita buka lagi telepon Siwo ya. Silakan Letterians di 0213983596. Kembali saya buka. Baik, ya silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Didi dari Bogor. Mas Didi di Bogor. Oke, Bogor lagi ya. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Saya mau sharingnya tentang fenomena ketika orang mati Siwo. Halo, bisa lebih keras? Fenomena tentang orang meninggal. Mati. Orang mati, oke. Iya. Fenomena ya? Iya, yang saya ingin tanyakan, ketika orang mati itu nyawanya kan lepas dari raga. Nah, terus kemudian juga napasnya kan hilang, tidak bernapas. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah nyawa itu ada di dalam nafas? Nah, terus yang kedua, bagaimana cara Siwo memahami dan memaknai tentang istighfar Siwo? Oke, istighfar ya. Siwo bisa ditangkap Siwo? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Didi di Bogor. Bisa ditangkap Siwo ya? Iya. Oke, baik, silakan. Mas Didi di Bogor. Fenomena orang mati. Orang mati itu nyawanya lepas. Orang mati itu nafasnya putus. Pertanyaannya, apakah nyawa itu ada di dalam nafas? Ya, setahu saya tidak. Nafas itu adalah salah satu proses, salah satu mekanisme bagaimana badan kita ini terjadi sirkulasi oksigen dengan cara bernafas. Ya, nyawa adalah sesuatu energi yang dia ada pada saat spiritual kita connect dengan jasad kita, maka di sana ada nyawa. Pada saat koneksi itu terputus, maka akibat yang namanya nyawa itu menjadi tidak ada. Ya, jadi nyawa itu ada pada saat terjadi hubungan koneksi tertentu antara spiritual kita dengan material kita, antara diri kita yang batiniah dengan diri kita yang lahiriah. Ada fenomena-fenomena hubungan itu putus tapi lokal. Nah, itu terjadi pada orang yang dibius, sehingga nyawa tidak ada di situ. Pada saat kaki dibius, di kaki itu tidak bernyawa. Ada fenomena-fenomena tertentu yang koneksi antara spiritual dengan jasad kita tidak penuh. Itu terjadi pada saat kita pingsan, pada saat kita tidur. Terjadi putus koneksi lokal. Kalau putusnya koneksi itu total, namanya mati. Nyawa tidak ada. Ya. Pada saat terjadi putus hubungan tetapi lokal, maka yang mati ya di daerah yang lokal itu. Orang stroke, daerah-daerah lokal tertentu tak bernyawa, mati. Koma,
nyaris mati. Ya. Pada saat keterputusan koneksi antara spiritual dan jasad kita itu total, maka di situ disebut mati, nyawa tidak ada. Karena nyawa itu ada pada saat ada koneksi, hubungan tertentu antara spiritual dengan jasad kita. Kita ambil itu gelang karet, kemudian kita lilitkan dengan kencang di ujung jari kita, maka nanti pada skala tertentu ujung jari itu akan membiru dan akan mati. Kenapa? Karena diputus hubungannya antara syaraf-syaraf terlembut pada jari itu dengan spiritual. Ya, yang bisa menghubungkan antara spiritual kita dengan jasad kita, di sana ada syaraf-syaraf yang paling lembut, nyaris limitatif sekali. Jadi bagian fisik kita tapi yang amat lembut itu disebut syaraf-syaraf. Ya, itu yang saya pahami tentang fenomena nyawa. Dan nafas, jauh sekali. Nafas itu hanya sebuah mekanisme tertentu agar terjadinya sirkulasi oksigen masuk ke dalam tubuh kita, jasad kita. Ya, jadi tidak korelatif terhadap nyawa. Ya, wilayahnya berbeda. Jadi kalau pertanyaannya apakah nyawa ada di dalam nafas? Tidak. Itu ya kira-kira. Nyawa itu jauh lebih luas cakupan maknanya ketimbang nafas. Ya. Yang berikutnya, apakah nyawa dalam istighfar? Apakah istighfar? Sepanjang yang saya tahu, istighfar itu sebutan istilah dari kalimat permohonan ampun, kalimat pertaubatan, disebut istighfar. Redaksinya astaghfirullahaladzim, lengkapnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu redaksi dari istighfar. Kalimat itu disebut kalimat istighfar. Istighfar adalah nama kalimat itu. Kalimatnya adalah, kalimat istighfar adalah astaghfirullahaladzim. Lengkapnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang saya pahami, ini adalah lambang pertaubatan. Nah, isinya ya itu kan simbolnya, itu kan redaksinya. Isinya yang saya tahu, paling tidak menurut yang saya jadikan sebagai formula pertaubatan, saya sebut istilahnya dengan sabta taubat. 1. Memahami kesalahan. 2. Mengakui kesalahan. 3. Meminta maaf kepada yang disalahi. 4. Berjanji, bersumpah untuk tidak mengulangi. 5. Mengembalikan hal-hal yang pernah diambil terkait dengan kesalahannya itu. Dikembalikanlah yang pernah diambil. Yang terakhir, manakala ada keburukan-keburukan yang sudah masuk dalam badan kita, ada hal-hal yang kotor, entah berupa barang haram, entah berupa pikiran-pikiran buruk, entah berupa perasaan-perasaan kotor, itu perlu dikeluarkan. Caranya ada
macam-macam, dan yang sangat terkenal cara untuk itu adalah dengan puasa. Itu ada 6 fase istighfar. Itu yang saya pahami seperti itu. Kalimatnya singkat, astaghfirullah. Tetapi kalau hanya sekedar kata, lafaz, kalimat, ya komputer kan pinter, semalam bisa istighfar terus kalau disetting seperti itu. HP sekarang ada disetting istighfar. Tapi kalau sekedar kalimat tanpa makna, tanpa substansi, ya baik sih istighfar ya, tapi kebaikannya minimal. Ya, istighfar adalah simbol pertaubatan. Isinya ada 6 tahapan yang saya pahami. Begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Mas Didi, kita kembali ke Mas Sam. Oke, baik, terima kasih Siwo. Masih cukup banyak waktu di sesi pertama ini, 30 menit ke depan ya. Boleh Silakan. ditambah juga boleh. Silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 021398350906. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak. Halo, assalamualaikum Siwo. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Doni, silakan Don. Ya. Doni, Mas Doni di mana? Di Tangerang Siwo. Nah, Mas Doni itu ada 2, ada di Tangerang, ada yang Bekasi. Iya. Ya, silakan Don. Ya ini Siwo. Manusia itu kan memiliki sifat selalu ingin mendambakan sesuatu yang ia tidak miliki Siwo. Namun ketika itu sudah didapat, itu mengapa Siwo ya, kecintaan dan kesukaan akan berubah gitu menjadi sebuah kebosanan dan kejenuhan. Bagaimana kira-kira hal ini bisa terjadi ya Siwo? Bisa ditangkap ya Siwo ya? Apa diulangi lagi? Ya, boleh. Oke, Mas Doni silakan diulangi lagi. Jadi, manusia itu kan memiliki sifat selalu ingin mendamba sesuatu yang ia tidak miliki. Namun manakala sesuatu yang tidak dia miliki itu dia miliki atau sudah dia dapat, maka kecintaan dan kesukaannya akan berubah menjadi sebuah kebosanan dan kejenuhan gitu Siwa. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi Siwa? Iya baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Doni di Tangerang, silakan Siwo. Sebelum saya mencoba menanggapi, ada yang saya garis bawahi tadi di frasa pertama, bahwa manusia itu punya sifat selalu ingin mendambakan yang dia tidak miliki. Kalimat ini saya tolak karena tidak semua manusia seperti itu ya. Jadi bukan merupakan satu sifat manusia itu selalu ingin memiliki, mendambakan. Enggak. Tidak selalu gitulah. Kalau selalu berarti berlaku bagi setiap individu. Ternyata tidak kok. Ya. Jadi mohon hati-hati membuat kalimat ya. Ya. Kalimat selalu tadi lah, itu yang perlu dilonggarkan. Kalau selalu berarti pasti begitu, gitu kan? Padahal tidak semua begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin dimiliki. Nah, saya memahami wilayah dari yang dimaksud oleh kalimat ini adalah tentang materi. Ya. Jadi mendambakan ingin memiliki yang dia belum punya. Kemudian setelah dimiliki terjadilah kebosanan. Nah, saya memahami wilayah yang dimaksud agar menjadi jelas, yaitu wilayah materi. Karena kalau bukan materi tidak berlaku ini kebosanan itu. Misalnya belum memiliki ketajaman ilmu tauhid misalnya, itu semakin
semakin dia mencari, semakin dia mendapat, semakin dia memiliki ilmu itu, semakin asik. Tidak pernah ada bosan. Kenapa? Karena sifatnya maknawi, spiritual. Ya, kalau yang ingin dimiliki itu sifatnya fisikal, materi, pasti akan terjadi kebosanan. Kecuali yang materi tadi dikemas dalam spiritual. Itu beda. Jadi intinya begini, kalau yang ingin dimiliki, yang didamba itu materi, pasti terjadi kebosanan. Kenapa? Memang materi terbatas. Pasti membosankan yang terbatas itu. Ya, itu salah satu kelemahan materi. Salah satu ciri indikasi materi. Dicari, setelah didapat, ya cuma begitu. Lebih asik mencarinya ketimbang setelah dapatnya. Ya. Kaitannya dengan materi. Namun apabila materi tadi dikemas dalam packing spiritual, tidak ada istilah kebosanan di situ. Ya, kebosanan itu salah satu sifat kita yang akarnya dari ego. Ya, ego ingin memiliki materi tertentu, ya. Kemudian dia tidak kemas dengan nilai-nilai spiritual, jadi murni ego yang main di situ. Udahlah, pasti apapun itu, entah materi kaitannya dengan harta benda, entah materi kaitannya dengan suami istri, anak, teman, yang dalam kasus materinya loh ya. Misalnya begini, istrinya cantik, pasti membosankan kalau dilihat dari sisi materinya. Suaminya tampan, ganteng, pasti membosankan kalau hanya dinilai materinya, jasadnya, ganteng fisiknya. Punya harta banyak, pasti membosankan kalau hanya pada aspek materinya. Namun apabila yang materi tadi, yang ingin dimiliki tadi, yang ingin didamba tadi, itu materi tapi dikemas, dilandasi, dibungkus, substansinya adalah spiritual, maka tidak pernah ada kebosanan di situ. Kenapa? Karena nilai terbatasnya menjadi tak terbatas. Itu yang bisa saya sharingkan. Jadi selamat berbahagia bagi yang mendamba spiritual, dan selamat berduka cita manakala dambaannya hanya kepada materi ansih tanpa dilandasi, dibangun, dipacking dan dikemas dalam spiritual. Kalau dikemas dalam spiritual, punya istri tidak akan pernah bosan, punya suami tidak akan pernah bosan, punya kepemilikan harta tidak akan pernah bosan, punya laptop tidak akan pernah bosan, punya apa? Semuanya tidak ada yang membosankan manakala dikemas dengan spiritual, manakala dibangun di atas tauhid, manakala itu merupakan aset ibadah. Tidak ada yang membosankan apapun, HP, gelas, piring, apapun. Apalagi yang sifatnya lebih strategis, anak, istri, suami, orang tua, tidak ada yang membosankan. Tetapi pada saat materi tidak dikemas, tidak dilandasi dengan spiritual, apapun itu pasti
membosankan. Karena memang itulah keterbatasan materi. Dan setiap yang terbatas itu membosankan. Ya cuman gitu-gitu doang kan. Tidak ada akumulasi nilai-nilai maknawi yang bertingkat ya. Kalau cuman begitu, makan apa? Ayam panggang. Cuman begitu. Ya. Kita ingin sekali. Nggak pernah ini makan bakso lapangan tembak. Ingin banget. Setelah makan, ya cuman begitu. Tapi kalau itu dikemas dalam nilai spiritual, bukan sekedar bakso, bukan sekedar ayam panggang, nilainya sampai ke hati, nilainya sampai kepada berkah, nilainya bisa bersinggungan dengan ilahiyah. Bakso tidak membosankan, ayam panggang tidak membosankan, ikan asin, kluban, sambal korek tidak pernah membosankan kalau dikemas dengan kemasan ibadah, kalau dikemas dengan kemasan penghambaan, kalau dikemas dengan nilai ketuhanan, kalau dikemas dengan tauhid. Tauhid adalah sumber kebahagiaan, segala kebahagiaan. Kebahagiaan ketuhanan, bukan kebahagiaan. Paling banter kesenangan, kepuasan, dan pasti membosankan. Waduh, ini rada serius nih. Kalau kembalinya kepada ego, pasti membosankan. Tapi kalau kembalinya kepada Allah, tidak pernah ada yang membosankan. Ya, yuk kita selalu kembali kepada Allah. Sayangnya sekarang ini istilah kembali kepada Allah itu hanya diberlakukan pada orang mati. Wah, dia kembali kepada Allah. Ya, no? Kembali kepada Allah itu seluruh aktivitas taqarrub kepada Allah, seluruh aktivitas pendekatan diri kepada Allah, seluruh aktivitas ibadah itu namanya kembali kepada Allah. Kebalikannya, maksiat itu menjauh dari Allah. Kalau orangnya pas maksiat, mati, apa kembali kepada Allah? Ya tidak, menjauh dia dari Allah. Sayangnya sekarang itu sudah menjadi istilah di masyarakat. Mati itu kembali kepada Allah. Itulah yang bisa menjebak pemahaman saya lama sekali, bertahun-tahun. Dan itu bukan hanya orang awam yang terjebak, bahkan kalangan-kalangan elit masih terjebak di hal seperti itu. Mati itu kembali kepada Allah. Kalau matinya maksiat, ya su'ul khotimah, ya bukan kembali kepada Allah. Tapi meskipun belum mati, tapi dia taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya itu dia kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah itu sama sekali bukan istilah untuk orang mati, sama sekali bukan. Sayang, itu sudah menjadi istilah masyarakat yang pasti menjebak kalau tidak hati-hati, kalau tidak kritis. Ya, semua kembali kepada Allah itu tidak pernah ada yang membosankan. Semakin masuk, semakin asik. Semakin masuk, semakin indah. Semakin masuk, semakin asyik. Nanti ditambah wal masyuk. Namun, kalau kembalinya kepada ego, kembalinya kepada saya, apapun itu pasti ada ukuran yang disebut membosankan. Nah, kalau ingin hidup dengan banyak kebosanan, kembalilah kepada diri. Jangan kembali kepada Allah. Tapi kalau ingin semua hal menjadi asik, semua hal menjadi indah, selalulah kembali
kepada Allah. Sayang, istilah yang sangat strategis itu sekarang hilang karena hanya dikaitkan dengan orang yang mati. Orang yang mati disebut kembali kepada Allah. Wih. Ya, saya terjebak di istilah itu bertahun-tahun. Dan udahlah, coba deh. Apakah saya ikut terjebak? Itu loh maksudnya Mas Doni. Mas saya juga ikut terjebak ya. Dan saya mengalami keterjebakan itu lama. Dan ya, sesuatu yang indah bisa keluar dari jebakan-jebakan seperti itu. Ya, itu kira-kira. Jadi semua yang kembali kepada aku, saya, keinginan saya, kehendak saya, target saya, apalagi ya, harapan saya, yang pusatnya di saya, aku, semuanya pasti ada batas yang disebut membosankan. Istri cantik membosankan, harta banyak membosankan, terkenal, popularitas membosankan, makanan enak membosankan, makanan seksual ya membosankan. Apapun yang kembali kepada ego ada batas yang disebut membosankan. Namun kalau kembalinya kepada Allah, apapun tidak ada istilah membosankan. Pusat kebosanan ada di ego. Ya, cukup. Lanjut, Bro. Ya baik, silakan Netherlands, kita masih punya waktu ya. Silakan di 0213983596 bisa kembali Anda pergunakan. Oke. Kembali kemana? Kembali ke laptop sih. Silakan 0213983596. Bagian yang masih bagian yang ingin langsung sharing bersama si Bagus Dayat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Razi ini Pak. Razi. Robi. Oh, Robi. Oke, Pak Robi, silakan. Ya. Ini Pak Robi di Cakung ya? Iya. Oke, silakan. Mohon sharingnya. Pak Robi suaranya putus-putus, Pak Robi. Oh iya. Coba bergeser dikit deh. Iya. Ini saya minggu lalu kan itu tentang dan Tuhan. Tidak jelas Pak Robi. Tidak jelas, putus-putus. Halo. Ya, gimana Pak Robi? Iya. Itu kan apa? Mensucikan Tuhan itu. Apa Tuhan, Pak Robi? Halo. Mensucikan Tuhan. Iya. Mensucikan Tuhan kenapa? Kita kan harus mensucikan Tuhan. Harus mensucikan Tuhan ya. Terus? Tuhan sudah kenapa kok kita masih mensucikan Tuhan? Karena Tuhan sudah suci, kenapa kita harus mensucikan Tuhan begitu? Nah, iya. Saya kira itu bagaimana cara mensucikan Tuhan tersebut? Aduh, yang kedua tidak terdengar, Mas Robi. Bagaimana cara mensucikan Tuhan? Oke, bagaimana cara mensucikan Tuhan ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Robi di Cakung. Jadi bagaimana kita harus mensucikan Tuhan, Siwo? Karena suci ya, karena mensucikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah suci, dan bagaimana cara mensucikannya? Ya, Mas Robi, terima kasih. Kenapa mensucikan Tuhan? Buat apa mensucikan Tuhan? Tuhan Maha Suci. Kitanya yang kotor. Kita yang harus disucikan oleh Tuhan. Bagaimana ada kita mensucikan Tuhan? Kalimatnya begini loh, yang kemarin itu. Tuhan Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Gitu, bukan kok mensucikan Tuhan. Mensucikan sesuatu, yang mensucikan harus lebih suci dari yang akan disucikan. Ya. Memang Tuhan belum suci kok disucikan. Ya. Bagaimana cara mensucikan Tuhan? Tidak ada caranya. Ya. Kalau mensucikan diri ada caranya. Kalau mensucikan Tuhan, bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Oh, Tuhan Maha Suci, mau disucikan, caranya bagaimana? Ya. Jadi kalau kalimat
yang saya tangkap tadi kan terkait dengan pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin itu tentang sifat-sifat Tuhan, itu ending dari pelajaran tauhid sifat itu adalah Tuhan Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Ya, jadi bukan mensucikan Tuhan, bukan. Pemahaman kita tentang Tuhan, ya, tidak boleh kita kotori dengan sifat-sifat Tuhan, karena semua sifat Tuhan kalau tidak dikembalikan kepada kesempurnaan zat itu pasti terbatas. Ya. Nah, Tuhan Maha Suci dari hal-hal keterbatasan seperti itu. Itu ya maksudnya, bukan Tuhan kita sucikan, ya enggak lah. Ya. Jadi kenapa kita mensucikan Tuhan? Enggak usah. Tuhan Maha Suci, enggak perlu disucikan. Memang kita siapa mau mensucikan yang Maha Suci? Bagaimana caranya? Tidak ada. Ya, titik. Ya baik, terima kasih Siwo. Iya, Letadians 10 menit ke depan, silakan. Masih ada satu penelpon lagi yang bisa kita terima. Boleh, dua boleh. Dua juga boleh. Silakan, Letadians ya. Kembali saya buka di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron Imron, di mana Imron? di Bekasi. Bekasi, silakan. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Siwo. Yang pertama, apa definisi bersyukur menurut Siwo? Ya. Kemudian yang kedua, bersyukur yang seperti apa yang bisa menambah objek yang kita syukuri itu? Kan ada janji ya di dalam. Saya yakin Siwo juga tidak akan mau menjawab kalau saya tanya soal ayat itu. Apa namanya? Ya sekarang siapa yang bersyukur akan tambah. Caranya bagaimana dan bersyukur yang bagaimana kita menambah objek yang kita syukuri itu. Itu aja sih. Ya. Bisa ditangkap Siwo ya? Oke, bisa ditangkap ya? Baik, terima kasih Imron. Assalamualaikum. Silakan Siwo. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tidak bertanya tentang ayat. Ya, paling jawabannya ya seperti yang pertama tadi. Kalau yang ditanya tentang apa yang saya pahami tentang bersyukur, ya bersyukur. Syukur itu simbolnya disebut hamdalah, redaksinya alhamdulillah, lengkapnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu simbol dan redaksinya. Definisinya apa? Nah, saya mempunyai formula tentang syukur ini yang saya sebut dengan panca syukur. Kayaknya udah agak sering tuh. Kalau tidak memenuhi 5 poin itu, menurut saya tidak bisa disebut bersyukur. Ya. 1. Memahami pemberian. 2. Memahami sang pemberi. 3. Memahami yang ketiga, berterima kasih atas pemberian sesuai dengan makom sang pemberi. Yang keempat, memahami fungsi pemberian. Yang kelima, menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Itu yang saya pahami sebagai definisi bersyukur. Ya, lagi-lagi ya, sayang ya yang terjadi di masyarakat, sampai ada istilah syukuran, tasyakuran, tapi isinya
pesta-pesta. Apa hubungannya dengan syukur? Ya, ada lagi yang lebih dangkal. Kesyukuran itu ya mengucapkan terima kasih. Waduh, ya, menurut yang saya pahami, yang saya simbolkan, kemudian saya bentuk dalam poin-poin formula, ada panca syukur. Itulah yang saya pahami dengan bersyukur. Simbolnya hamdalah, kalimatnya, redaksinya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, praktek kesyukuran, satu, memahami pemberian. Kalimatnya bisa dirubah menjadi memahami karunia, memahami anugerah, memahami rahmat, ya, atau agar kalimatnya tidak terlalu berat, memahami pemberian. Ya, apa kita diberi apa? Kemudian yang kedua, memahami sang pemberi. Sama-sama saya diberi misalnya ya, diberi buku misalnya. Yang memberi itu anak saya, sama yang memberi itu Kanjeng Nabi. Bukunya sama, wah, tapi nilainya bisa menjadi sangat berbeda. Pemberiannya sama, tapi sang pemberinya beda. Itu mutunya bisa berbeda. Sama-sama pulpen merek Parker. Yang satu saya dikasih oleh teman saya, yang satu lagi saya dikasih oleh Pak SBY. Nilainya berbeda, meskipun barangnya sama.